السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu majlisul ilmi, yang mana kajian kita pada malam hari ini adalah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Kita sampai pada bab yang ke-11, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, babul mujahadati. Yang terakhir kemarin yaitu babul mubadarah ilal khairat, yaitu bergegas untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah selesai, kita memasuki bab yang baru, yaitu babul mujahadati, bab tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah dari kata-kata jahada yujahidu mujahadatan. Ya. Jahada yujahidu mujahadatan. Artinya bersungguh-sungguh, berjihad. Ya. Berjihad. Nah, mujahadah ini adalah masdar, ya. Apa bedanya dengan jihad? Sama-sama dari kata yang sama. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Apa bedanya mujahadah dengan jihad? Mungkin yang belajar bahasa Arab mungkin paham. Ya. Apa bedanya? Mujahadatun wa jihadun. Perbedaannya adalah namanya saja. Kalau mujahadah itu adalah masdar, kalau jihad adalah ismul masdar. Mujahadah adalah masdar, kalau jihad adalah ismu masdar. Dari segi makna tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu, ya, sering kita dengarkan jihad atau mujahadah ala wazni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Seperti qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Ya. Nah, jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Artinya yakni mengerahkan segala kemampuan, ya, mengerahkan segala kemampuan. Itu mujahadah. Ya.
Al-Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa ayat, ada 6 ayat dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina," dan sungguh orang-orang yang berjihad di jalan kami untuk mendapatkan keridhaan dari kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Di sini ada 2 penegasan dalam kata-kata lanahdiyannahum, yaitu lam di sini lam taukid dan nun taukid tsaqilah. Lanahdiyannahum, pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka, ya. Pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, ya. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Ikhwati azzakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini tentang orang-orang yang beriman, yang mana mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya dilakukan, dilaksanakan. Larangannya, ya, dijauhi. Dijauhi. Nah, orang-orang yang semacam itu, ya, yang berusaha dan berupaya untuk mendapatkan hal tersebut, ya, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu bisa istiqamah. Sampai mereka itu bisa istiqamah, ya, sehingga mereka sampai kepada derajat muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Ya, itu ihsan. Derajat yang paling tinggi, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Seakan-akan berarti tidak melihat, karena mustahil Allah SWT bisa dilihat di dunia ini. Tapi nanti di akhirat akan memperlihatkan Allah SWT, ya, akan diberikan nikmat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ahli surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri, yang ganteng-ganteng, yang elok-elok, ya. Mereka wajah-wajah ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka ahli surga itu nanti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka kehendaki diberikan oleh Allah Taala. Wa ladaina mazid, dan kami, ya, memiliki tambahan. Apa itu al-mazid? Yaitu an-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, apa itu ziyadah? An-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk
ahlul jannah, orang-orang yang bertakwa. Ikhwati azzakumullah. Jadi orang yang sampai derajat pada ihsan itu seakan-akan melihat Allah SWT. Fa illam takun taru fa innahu yarak. Apabila kamu tidak mampu melihatnya, sungguhnya Allah SWT melihat kamu. Ya. Ikhwati azzakumullah. Jadi tatkala seorang itu bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan petunjuk subulana, bukan jalan satu, tapi jalan-jalan. Subul jamak dari apa? Sabil, sabilun. Kitab namanya Subulus Maram, Imam As-San'ani. Ini kata Allah SWT, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada kalian, kepada mereka, ya, dari jalan-jalan kami menuju jalan-jalan kami, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat muhsin, yaitu orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu dalam surat Al-Hijr, ayat yang terakhir, ayat yang ke-99. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ya, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Ya, sembahlah Tuhanmu. Karena memang kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menyembah Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk menyembahku, mentauhidkanku. Ya. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan ya akhi menyembah Allah? Hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai datang kepada kamu yakin. Al-yakin ini al-ajal. Ya, yaitu ajal. Dan itu adalah merupakan ijma' mufassirin bahwasanya al-yaqin di sini adalah al-maut. Al-yaqin adalah al-maut, kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada liburnya. Salat 5 waktu ini tidak ada liburnya. Ya, tidak ada liburnya. Kalau syughul ada liburnya ya akhi. Kalau kerja ada liburnya. Tapi salat tidak ada libur. Ya. Kecuali perempuan berhalangan, libur, ya. Dari 6 hari ada 7 hari haid atau nifas. Ya, tapi laki-laki kita tidak ada liburnya. Ya, tidak ada liburnya. Sampai kapan? Sampai maut, hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu, yaitu al-ajal. Ya, jadi al-yaqin di sini adalah al-maut, yaitu berdasarkan ijma' al-mufassirin, kesepakatan para ahli tafsir. Ya, yang menguatkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Taala menceritakan tentang ahlun nar, orang-orang penduduk neraka. Mereka mengatakan, lam nakum minal musallin. Kenapa kok menjadi penghuni neraka? Dulunya kami adalah bukan orang-orang tergolong orang yang melakukan atau mendirikan salat. Ya, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulunya di dunia dulu tidak pernah memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami bersenda gurau dengan orang-orang yang bersenda gurau. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, dan kami dulunya adalah mendustakan dengan adanya hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Ya, hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai datang kepada kami yaitu al-maut. Ya. Jadi al-yaqin di sini al-maut. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah wa iyyahu, kata beliau, wa yastadillu bi hadhil ayatil karimah, bahwasannya ya berdalil dengan ayat ini, ayat mulia yang mulia ini, ala anna al-ibadata kas-salati wa nahwiha wajibatun 'alal insani ma dama aqluhu tsabitan.
Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, berdasarkan ayat ini, yaitu ayat yang ke-99 dalam surat Al-Hijr, ya, berdasarkan ayat yang mulia ini, ya, bahwasannya beribadah seperti salat atau yang semisalnya itu adalah wajib bagi manusia madama aqluhu tsabitan, selama akalnya, ya, masih waras, masih ada, ya, masih ingatannya masih sehat, ya. Kalau sudah linglung lain lagi, rufi al-qalam. Tapi kalau masih ada, masih ingat, ya, maka wajib untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu. Fa yusalli hasba halihi. Ya. Dia harus salat sampai, ya, yakni dia harus melaksanakan salat tersebut, karena salat itu adalah kewajiban bagi manusia tersebut atau insan muslim tadi itu, selama akalnya masih waras, ya. Fa yusalli hasbah halihi. Kalau toh misalkan sakit, ya, maka salatnya sesuai dengan kondisinya. Sesuai apa? Dengan kondisinya. Kama sabata fi Sahih Bukhari. Kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Ya, salatlah kamu dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu untuk berdiri salatnya, ya, maka salatlah dengan duduk, ya akhi. Ya. Fa shalli qa'idan. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu untuk berdiri, maka salat dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'alal jamb. Kalau juga tidak mampu karena kondisinya lemah, sangat lemah, ya, tidak mampu duduk, berdiri tidak bisa. Duduk juga tidak bisa, berbaring. Berbaring. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini menunjukkan bahwasanya setiap insan, ya, muslim, ya, baligh, berakal, dia wajib untuk melakukan salat, ya, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, wadhkur, dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Kata Allah SWT, wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, ya, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, tekun beribadah, fokus beribadah, ya, fokus beribadah, ya. Di antara tafsir yang lainnya, seperti pakar tafsir di kalangan para sahabat, siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menyebutkan tafsiran dari wa tabattal ilaihi tabtila ay akhlis lahul ibadata. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu dalam tafsirnya, ya, mengikhlaskanlah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlaskanlah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati azakumullah, jadi ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita, ya, yakni memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan fokus, ya, fokus, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattala tabattalu, ya, artinya disebutkan di sini ai inqati' ilaihi, ya, putus, artinya fokus untuk beribadah, tekun, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 40 tahun ke atas, ya, khususnya yang sudah berumur 40 tahun ke atas, ya, itu hendaknya, ya, lebih fokus untuk beribadah. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Ahqaf, ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf,
ayat yang ke-15. Ya. Di sana Allah Taala menyebutkan hatta idza balagha syudda wa balagha 40 sanatan. Tatkala orang itu menjadi kuat dan sudah sampai pada 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ya, Rabbi auzi'ni, ya Allah tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepada Engkau dengan nikmat-nikmat-Mu allati an'amta 'alayya, yang telah Engkau memberikan anugerah ya kepada aku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku beramal dengan amal yang soleh yang kamu ridhai dengan amal tersebut, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah ya Allah anak keturunanku ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepada Engkau. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku telah taubat. Coba kita introspeksi pada diri kita masing-masing, ya. Kita introspeksi. Allah Ta'ala memerintahkan, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepada Engkau ya Allah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, ayat ini menunjukkan kalau orang itu sudah umur 40 tahun, yujaddidu ilallahi al-inabata wat taubata, hendaknya dia memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 tahun ya akhi, berarti tidak lama lagi kita akan pulang kampung akhirat. Pasti itu. Pasti. Maaf adik-adik yang belum 40 tahun bukan berarti enak-enakan, tidak. Ya, tidak. Tapi 40 tahun harus lebih fokus, lebih konsisten, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku tergolong orang lain yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati azakumullah, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini menjelaskan kepada kita agar kita kalau sudah berumur 40 tahun ke atas Bapak Ibu, taubat kepada Allah SWT, fokus beribadah, ya, wa tabattal ilaihi tabtila, ya, beribadah kepada Allah SWT dengan penuh ketekunan. Tabattul itu inqata. Oleh karena itu pernah dengar kan antum Maryam Al-Batul. Maryam Al-Batul karena dia yakni tidak kawin, artinya lebih fokus untuk beribadah. Oleh karena tidak boleh dalam tabattul, tidak kawin itu untuk fokus ibadah, tidak boleh. Rasulullah kawin kok, ya. Rasulullah kawin. Jangan mengatakan aku tidak kawin, ingin beribadah, fokus beribadah. Tidak, Rasulullah kawin. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beliau ya puasa, ya kan? Ya tidak puasa, ya tidur, dan bangun malam juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dari sunnahku maka bukan tergolong dari aku. Jadi tidak benar orang yang mengatakan aku tidak kawin ingin beribadah fokus. Tidak. Rasulullah SAW orang yang paling ibadahnya paling hebat, paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau juga ya nikah, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi wa tabattal ilaihi tabtila, ya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketekunan, ya. Mari saudara-saudara, sekali lagi yang berumur 40 tahun, saya memulai dari diri saya pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 40 tahun ke atas, mari kita lebih fokus beribadah, ya. Lebih lebih gandrung, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tanpa pertolongan Allah SWT ya akhi, tidak mampu kita. Ya, tidak mampu kita. Karena godaannya juga besar, fitnahnya juga besar, apalagi zaman sekarang zaman fitnah. Ya, penggodanya banyak sekali. Di antaranya ini misalnya si gepeng ini. Ya, kadang-kadang melalaikan si gepeng ini. Ada yang mengatakan setan gepeng, ya. Ini melalaikan, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum.
Kemudian ayat yang keempat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, yaitu dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang beramal, ya, walaupun seberat dzarrah, beramal suatu perbuatan baik walaupun seberat dzarrah, yaitu sebesar biji jagung, ya, atau yang lebih kecil daripada itu, syarran yarah, khairan yarah, dia akan melihatnya. Dia akan melihat perbuatan yang dia lakukan itu, dan dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan balasan yang lebih sempurna. Dengan balasan yang lebih sempurna, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kelima yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Dan apa-apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan itu untuk diri Anda kalian, ya, untuk diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Khair di sini adalah nakirah. Khair nakirah. Artinya apa? Kebaikan apa saja yang Anda lakukan, itu pasti Anda akan menuainya, akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini mengisyaratkan bahwasanya seorang tidak boleh meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun, saudara-saudara. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap perbuatan remeh. Jangan menganggap remeh perbuatan baik itu, walaupun kecil, walaupun sepele. Jangan meremehkan. Bisa jadi yang sepele itu di sisi Allah SWT besar. Atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi yang sedikit kecil tadi itu, kalau didasari dengan keikhlasan kepada Allah SWT, di sisi Allah SWT besar, ya akhi. Jadi tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apa. Misalkan seorang membagikan air ini, membagikan, wong ada di masjid dibagikan yang hadir. Itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. Tapi jangan menyepelekan semacam itu, ya. Jangan menyepelekan. Orang saja, maaf, yakni tersenyum kepada saudaranya, ya, tersenyum kepada saudaranya, perbuatan sepele kan mungkin, tapi itu, ya, berarti sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ya, senyummu pada saudaramu, ya, itu adalah merupakan sedekah, ya akhi. Ya, sedekah. Tentunya ya sejenis, ya, bukan lawan jenis, bukan, maaf, ya kan, bukan lawan jenis, yang sejenis, ya, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, ya. Taib. Kalau mahram bagaimana? Ya enggak apa-apa, mahramnya istrinya misalkan, ya, pahala besar itu. Berbuat baik pada istri atau istri berbuat baik pada suami, pahalanya besar sekali. Taib. Ikhwati azakumullah. Jadi apapun perbuatan baik yang Anda lakukan, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebaik-baik ganjaran, dengan sempurna ganjaran, lebih baik dari apa yang kita perbuat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hambanya, ya. Allah tidak akan mendolimi kita. Kita saja yang mendolimi diri kita sendiri, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala,
ya, ditutup ayat ini atau di akhir ini disebutkan huwa khairan wa a'zama ajra. Perbuatan baik itu, ya, yang dilakukan itu khair. Itu khair, itu baik, ya. Wa a'zama ajra, dan pahalanya lebih besar. Subhanallah, ya. Mungkin amalnya sedikit, ya, tapi diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Ya. Apa contohnya misalkan? Ganjaran yang amal sedikit tapi diganjar sama Allah besar sekali. Membaca Al-Qur'an misalkan, membaca Al-Qur'an saja, contoh kecil. Ya, yang dimana kata Nabi SAW satu huruf diganjar dengan 10 pahala, ya akhi. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka bagi dia adalah seperti satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu hasanah akan diganjar dengan 10 kali lipat pahalanya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Kan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Maka tatkala seorang bermujahadah, bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, ya, dan itu harus diupayakan saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa setiap hari harus membaca Al-Qur'an, harus bermujahadah, harus dipaksa. Harus apa? Dipaksa. Maaf saudara-saudara, ya, kita dalam sehari melihat HP ini berapa kali coba? Antum hitung sendiri saja. Berapa kali? Assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Bukan astagfirullah, astagfirullah, HP. Naudzubillah. Ya kan? Maka ikhwati azakumullah barakallahu fikum, maka harus kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, contoh saja membaca Al-Qur'an. Dalam sehari jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an, ya akhi. Usahakan. Ini kan bab mujahadah kan? Bersungguh-sungguh. Kita harus paksakan, harus dipaksa. Ya, harus dipaksakan. Ya. Tergantung dengan sesuai kemampuan bapak-bapak dan ibu. Ya, mampunya berapa? Berapa lembar? Setengah juz, 1 juz, alhamdulillah kalau bisa. Ya. Setiap hari kontinukan, istiqomahkan. Istiqomahkan. Sampai kapan? Sampai maut. Sampai maut. Wallahi kebaikan nanti yang Anda dapatkan. Perbuatan baik atau kebaikan-kebaikan dengan membaca Al-Quran saja, itu tidak bisa dihitung dengan matematika, ya akhi. Sudah terbukti sudah. Mungkin sekarang kita tidak tahu, tapi berapa waktulah berikutnya. Ya. Dan itu kebaikan buat kita. Ya. Tabungan kita nanti di akhirat. Ya. Maka hendaknya kita harus bersungguh-sungguh, ya. Baik, ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Kemudian ayat yang terakhir yang yang ke-6, ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-273, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun." Ya. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, dari kebaikan itu, ya. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang Anda infakkan dari kebaikan itu, fa innallaha bihi alimun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun infak yang kita keluarkan, misalkan Bapak Ibu, misalkan, ya kan, 1000 perak, 1000 rupiah, ya kan, dikeluarkan, ya. Pertama, Allah mengetahuinya, akan mengganjarnya, dan akan melipat gandakan itu pasti. Karena memang, ya, as-shadaqatu tanmu, kata Nabi SAW. Sedekah itu akan berkembang, ya. Ya, berkembang. Dengan sedekah itu akan berkembang, harta itu akan berkembang. Kita tidak mengharapkan hal itu, tapi itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita bukan berinfak agar berkembang, tidak, tapi itulah jazak min Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Coba ayat ini, wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba dan akan
mengembangkan sedekah, meluaskan, dikeluarkan 1000, ya, diganti sama Allah SWT berkali-kali lipat. Antum buktikan saja, ya, terbukti dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seorang belum infak, mau tapi sudah niat, diganja sama Allah, diganti sama Allah SWT. Terbukti tidak Bapak Ibu? Ya. Belum keluar, belum dikeluarkan, sudah diganti dulu sama Allah SWT. Subhanallah. Ya. Ini karunia dari Allah SWT. Betul-betul Allah Ta'ala tidak mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan riba dan akan mengembangkan sedekah. Berkembang, ya, dengan sedekah itu akan berkembang harta bendanya. Ya, akan semakin banyak, semakin berkah. Justru itulah harta bendanya dia. Karena itu akan, ya, sebagai celengan. Apa celengan itu? Tabungan akhirat. Itulah harta benda yang hakiki, ya. Harta benda yang akan memberikan kebahagiaan, keberuntungan bagi orang yang bersedekah tadi itu, ya. Karena harta benda itu bisa jadi yang kita makan, ya. Kemudian apa yang disedekahkan, yang di jalan Allah SWT, atau bisa kalau sudah kita meninggal, siapa yang mendapatkannya? Ahli waris. Ya, jadi harta benda yang sebenarnya itu yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Adapun ayat-ayat dalam bab ini adalah sangat banyak sekali. Itu disebutkan di antaranya adalah 6 ayat saja oleh Imam An-Nawawi. Wa ammal ahaditsu fal awwalu. Adapun hadis-hadis, ya, yaitu hadis yang pertama, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in sa'alani la'ataituhu wa la in ista'adhani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan menyatakan perang kepada dia. Wali. Ya, barang siapa yang memusuhi wali Allah, siapa wali Allah itu? Disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-62, 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, tidak ada takut buat mereka. Ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih, tidak bersedih hati. Siapa itu? Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Siapa itu wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan yang kedua adalah wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Kriteria wali Allah itu ada 2 saja. Beriman dan bertakwa. Tidak ada lain. Siapa yang mengatakan? Rabbul Alamin. Ya, menginformasikan kepada kita, kalau Anda bertakwa, beriman dan bertakwa, Anda adalah wali Allah. Anda adalah kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, wali Allah itu adalah yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Coba kata-kata yattaqun itu dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan apa? Berkesinambungan. Wa kanu yattaqun, selalu bertakwa ya akhi. Bukan di lambit tok bertakwa ini, tapi prakteknya. Ya, prakteknya. Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kembali lagi pada dalam hadis ini. Insyaallah taala. Barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari Sayyid bin Ibadi wa minasyaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.